kita semua, seluruh rakyat masyarakat Indonesia dan seluruh pemuda-pemudi seluruh dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Adi Partogi Singgal Simbolon Esa. Profesi saya sehari-hari yang bergelut di dunia hukum, yaitu di dunia lawyer, dan itu bahasa Inggrisnya itu advokat. Ya, di mana saya punya kantor hukumnya adalah Simbolon and Law Firm. Ya, di dalam hal ini saya ingin membagikan konferensi pers atau pers dari saya melalui video ini yang akan saya unggah atau saya bagikan ke seluruh media sosial saya. Video ini, video terbuka saya, ke YouTube pribadi saya, ke Facebook pribadi saya, Instagram pribadi saya, yang dimana termasuk WhatsApp pribadi saya. Saya akan bagikan video ini, konten video ini, ya, konferensi pers pribadi saya di malam hari ini. Ya. Dalam hal ini saya hanya menyampaikan terkait breaking news. Ya. Tidak begitu lama dalam proses hukumnya. Ya, yaitu penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia. Ya, belum lama pengumuman pencopotan atau pemberhentian mantan Ketua Badan Gizi Nasional BGN dan dua wakilnya, yang dimana satu yang saya kasih tahu ES, ya, yang ditangkap dan ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi, yaitu dugaannya markup dan ditemukannya ada kerugian negara, dugaan tindak pidana korupsi. Ya, saya ingin menjelaskan pada malam hari, ya, jam 00 atau jam berapa ya, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kabinetnya melakukan konferensi pers terkait pencopotan, pemberhentian mantan Ketua Badan Gizi Nasional beserta dua wakilnya yang berinisial DH dan S, ya, dan digantikan oleh sosok perempuan yang the best, the biggest bagi kita semua. Ya, dalam hal ini kita tahu dalam kasusnya beliau, ya, inisial DH, kita tidak bisa menutupi dugaan tindak pidana korupsinya. Ya, kami sangat bersyukur, berterima kasih pertama kalinya kami sebagai masyarakat yang benar-benar peduli dengan kondisi negara Republik Indonesia, apalagi kami juga sangat menghormati keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden kami. Kami mengangkat jempol bangga kepada Bapak Presiden kami, dan kami juga bangga kepada Ketua Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia. Kami bangga menetapkan dan langsung menetapkan tersangka
Itu hal yang luar biasa bagi kami. Ya. Dalam hal ini tidak ada masyarakat Indonesia yang kebal hukum, biarpun dia di dalam pemerintahan, mau dia pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, tidak ada kebal hukum di negara Republik Indonesia. Ya, karena hukum Indonesia sangat jelas dan sanksinya sangat jelas, dan itu tidak ditoleran bagi siapapun. Ya, apalagi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Ya, penyampaian ini bukan hanya berita hoax, apalagi hukum pidana korupsinya. Undang-undangnya sangat jelas, kritis, tajam, dan sanksinya pun sangat berat hukumannya. Maka kami secara pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia yang ada dari Aceh sampai Papua terus mengawal Kejaksaan Agung. Jangan lembek, jangan lemah, jangan masuk angin, dan kami berharap sesama 4 pilar meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk langsung ditetapkan dan dilimpahkan ke pengadilan atau P21. Harapan kami itu sangat jelas, biar publik terbuka melihat kebenaran fakta hukumnya terkait dugaannya, yang dimana dugaan markup, dugaan penyelewengan, dugaan kerugian negara. Ini harus diproses hukumnya, harus ditegakkan hukumnya, dan tidak perlu masuk angin. Tancap terus, kami akan kawal kasus mantan ketua BGN sampai proses putusan pengadilan yang ingkrah, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, kami tidak mau mantan ketua BGN dan 2 mantan wakil BGN bebas begitu saja terkait dugaan itu. Kami mau proses hukum berjalan, proses hukum yang diputuskan oleh majelis nantinya di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi. Salam Indonesia Raya. Salam.